Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari waqfulu akhirahu la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum Qul innal huda hudallahi ayyu'ta ahadum mislama utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yahtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin dan hadirat, pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sunnatullah bahwa manusia ini terbagi dalam dua kelompok besar. Kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, dan kelompok orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
banyak bahasa yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya seperti di surah Al-Waqi'ah, Allah memberikan penamaan dengan Ashabul Yamin, kelompok kanan, wa Ashabus Shimal, kelompok kiri. Juga dijelaskan Ashabul Haq, orang-orang yang senantiasa berada dalam kebenaran, wa Ashabul Batil, dan orang-orang yang berada di dalam kebatilan. Kedua kelompok besar ini tentu senantiasa melakukan peranannya. Para penegak kebenaran, mereka tentu akan selalu menjalankan dakwah-dakwah, mengajak orang untuk senantiasa berada di dalam bingkai kebenaran. Begitupun juga dengan penyebar kebatilan. Mereka juga berusaha dengan sungguh-sungguh agar keyakinan mereka yang batil itu dapat pula tersebar dalam kehidupan umat manusia. Para hadirin yang dirahmati Allah, tapi ketahuilah bahwa setiap manusia Allah memberikan pada dirinya fitrah, hati nurani. Dengan fitrah itu, maka sebenarnya manusia bisa merasakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka yang membohongi fitrahnya, hati nuraninya, maka mereka tentu terjerumus ke dalam hal-hal yang salah, hal yang batil. Sementara orang-orang yang senantiasa mengikuti fitrahnya, mereka berada dalam keridhaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Mari kita perhatikan beberapa penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Ali Imran ayat 72 sampai dengan ayat 74. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Berkata sekelompok dari ahli kitab, berimanlah kalian kepada orang yang diturunkan atas mereka, yakni Al-Quran. Berimanlah kalian kepada mereka wajahan nahar, di waktu siang, wakfuru akhirahu, dan ingkarilah mereka di akhir siang itu, di waktu petang. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka itu kembali kepada keyakinan yang salah, agamanya yang terdahulu. Para hadirin yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ayat ini, maka Qatadah rahimahullah, beliau berkata, annahum fa'alu dzalika liyushakkiku al-muslimina. Bahwasanya ahli kitab itu melakukan strategi seperti itu, pura-pura beriman di awal siang, dan setelah itu mereka mengajak untuk kembali kufur di akhir petang. Mereka melakukan strategi seperti itu agar mereka bisa membuat orang-orang Islam itu menjadi ragu-ragu di dalam keyakinan dan syariat mereka. Itu menurut Qatadah rahimahullah. Kemudian ada sekelompok lain dari ahli tafsir. Wa qalat ta'ifatun minal jama'ah ma'nal ayah
bahwasanya ayat ini bermakna annal yahuda qala ba'duhum li ba'd, bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka berkata sebahagian mereka terhadap temannya, saudaranya sebahagian yang lain sesama Yahudi, idharul imana bi Muhammadin fi awwalin nahar, nampakkanlah keimanan seolah-olah kalian beriman kepada Muhammad fi awwalin nahar, di awal siang, tsumma kfuru bihi akhirahu, kemudian ketika di waktu petang maka kembalilah kalian mengingkari Muhammad itu. Fa innakum idza fa'altum dzalika, jika kalian melakukan hal yang seperti itu, dhahara liman yattabi'uhu irtiyaba fi dinihi, maka akan nampak pada mereka yang mengikuti Muhammad itu, akan nampak keraguan-raguan mereka di dalam agama mereka. Fayarji'una an dinihi ila dinikum, kemudian mereka kembali ke agama kalian, meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang lain, pendapat yang ketiga, wakila, dikatakan pula, makna dari ayat ini adalah aminu bi salatihi fi awwalin nahari ila baitil maqdis fa innahu al-haqq wakfuru bi salatihi akhir nahar ila al-ka'bati la'allahum yarji'una ila qiblatikum. Kalian percayai salat mereka yang pertama kali mereka lakukan, yaitu ketika mereka menghadap ke Baitul Maqdis, karena sesungguhnya itulah kebenaran. Wakfuru bi salatihi akhirin nahar ilal ka'bati, dan ingkarilah oleh kalian salat mereka yang menghadap ke Ka'bah, la'allahum yarji'una ila qiblatikum, semoga dengan kalian mengingkari salat mereka yang menghadap ke Ka'bah itu, mereka akan kembali mengembalikan kiblat mereka kepada yang semula, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Hadirin yang dirahmati Allah, ini salah satu dari sekian banyak strategi yang dimainkan oleh mereka dalam membuat keraguan-raguan terhadap orang-orang Islam. Tentu strategi ini berkembang di kemudian hari dan kenyataan di lapangan. Strategi yang mereka mainkan ini banyak menemukan keberhasilan. Orang-orang Islam banyak yang ragu-ragu terhadap syariat agama mereka. Orang-orang Islam banyak yang tidak mendirikan sholat. Orang-orang Islam merasa bahwa sholat yang mereka lakukan ini adalah sebuah beban. Kita juga pernah mendengarkan ada orang Islam menyatakan bahwa tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran tentang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tentu pernyataan ini adalah pernyataan batil, dan walhamdulillah beberapa ustadz yang saleh sudah menjelaskan dan meluruskan pernyataan yang salah ini yang terlontar dari mulut orang Islam yang akidahnya bermasalah. Hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Berlanjut strategi yang mereka memainkan di ayat yang ke-73. Allah menjelaskan, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan kalian imani, jangan kalian percayai
kecuali orang-orang yang mengikuti agama kalian. Qul, katakanlah hai Muhammad, innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah itu yang sebenarnya adalah hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuta ahadum mithla ma utitum. Bahwa hidayah itu diberikan kepada salah seorang siapapun juga, sebagaimana ada yang di antara kalian yang diberikan hidayah itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yuhajjukum inda rabbikum. Atau petunjuk kebenaran itu nanti yang akan mendebat kalian di sisi Tuhan kalian. Orang-orang yang meyakini kebenaran, termasuk intern di antara kalian itu, mereka satu saat nanti akan mendebat kalian di sisi Tuhan kalian. Qul innal fadla biyadillah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya keutamaan-keutamaan itu ada di sisi Allah. Yu'tihi man yasha. Allah memberikan keutamaan itu bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pengetahuannya. Allah maha luas keutamaannya. Alim. Allah juga maha mengetahui. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Tentu di ayat yang ke-73 ini ditemukan beberapa pula hal-hal yang menarik. Di sini Allah nyatakan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan kalian imani, jangan kalian percayai kecuali orang-orang yang mengikuti agama kalian. Perhatikan jemaah sekalian, mengikuti, bukan masuk. Mengikuti. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku diri Islam, tapi ikut-ikutan dengan akidah, dengan ibadah mereka yang non-muslim, inilah yang termasuk dimaksudkan oleh Allah. Muslim yang pelin-pelan. Muslim yang alergi dengan syariat agamanya. Muslim yang menganggap dan meyakini bahwa semua agama itu benar. Itu yang mereka inginkan. Mereka percayai dengan orang Islam seperti ini yang mengikuti keinginan mereka. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Sebaliknya, Muslim yang taat, tentu mereka tidak suka. Muslim yang taat akan diberi gelar yang mungkin tidak mengenakkan. Oh, ini Islam radikal. Oh, ini Islam ekstrim. Dan sebagainya. Jangan beri mereka peluang. Orang-orang Islam yang radikal itu, dia berbahaya. Para hadirin yang dirahmati Allah. Itulah sebabnya sehingga Allah nyatakan, Qul innal fadla biyadillah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya hal-hal yang utama itu ada di tangannya Allah. Hal yang utama itu jamaah sekalian, itu tentu penafsirannya umum. Kaya, jabatan, pengaruh, wibawa, keilmuan, semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hal yang utama itu berusaha untuk ditutup, dihambat, dihalang-halangi. Tapi kalau Allah berkehendak untuk memberikan kepada hambanya yang beriman, tetap saja tak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, cobalah perhatikan
ada dalam lintasan peristiwa kita di Indonesia ini, orang-orang yang berusaha untuk dihalang-halangi karena dianggap bahwa dia seorang muslim yang berbahaya. Tetapi Allah tetap memenangkannya. Innal fadla biyadillah. Sesungguhnya keutamaan itu ada di tangan Allah. Karenanya jangan menjilat kepada manusia. Jangan mencari-cari muka kepada manusia. Tetapi carilah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya di tangan Allah seluruh kekuatan itu. Hanya di tangan Allah seluruh keutamaan itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Di sini ada pula kata illa liman tabi'a dinakum. Kata din. Din yang secara umum diartikan dengan agama. Seperti misalnya ini firman Allah yang masyhur, innad dina indallahil Islam. Din, agama. Jadi wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Agama kalian. Jangan kalian percayai orang yang lain kecuali mereka yang mengikuti agama kalian. Hadirin yang dirahmati Allah. Saya ingin menjelaskan, mudah-mudahan ini menjadi hal yang kita fahami semua. Ada 3 kata di dalam Al-Quran yang sering kita dapati yang maknanya mirip. Yaitu yang pertama kata din. Yang kedua kata millah. Jadi seperti tadi din, innad dina indallahil Islam. Kemudian kata millah kita temukan millata Ibrahim hanifa. Kemudian yang ketiga kata syariat. Ini juga akrab di tengah kita. Syariat. Syariat. Maka ketiga kata ini, ketiga istilah ini secara umum maknanya sama. Yaitu agama. Tetapi lebih spesifik ada penjelasan yang diutarakan oleh Syekh Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Beliau menyatakan ad-din, definisi atau pengertian ad-din adalah ma fa'alahul ibadu an amrihi. Apa saja yang dilakukan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan perintah hamba, ini yang disebut dengan ad-din. Melaksanakan, hamba yang melaksanakan perintah Allah, itulah ad-din. Apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap perintah Allah, itulah din. Sedangkan millah dan syariah sama. Millah dan syariah itu adalah ismun lima syara'ahu Allahu li'ibadihi fi kutubihi wa ala alsinati rusulih. Yaitu sebuah penamaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia, yang tertera dalam seluruh kitab-kitab Allah dan melalui lisan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah millah dan syariah. Jadi apa yang Allah syariatkan terhadap hambanya di dalam kitab-kitabnya, kitab itu ada 4, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Meskipun ada yang lain yang namanya suhuf.
suhuf Ibrahim wa Musa. Tetapi wa alsinati rusulih, yang disampaikan juga oleh lisan-lisan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasul Allah tentu banyak yang mereka tidak menuliskan risalah Allah Subhanahu wa taala dalam kitab. Kalau dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jumlah nabi dan rasul itu 124.000, sedangkan kitab itu hanya 4 dan suhuf itu hanya beberapa, maka tentu sekian ribu nabi dan rasul itu hanya menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala lewat lisan mereka. Meskipun secara lugawi menurut bahasa yang namanya syariat itu adalah berasal dari kata syari'. Syari' itu artinya jalan menuju sumber mata air. Jalan menuju sumber mata air. Ini kalimat asal penggunaan dari kata syara', syariat syara'. Istilah ini diambil dilekatkan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dan syariat Allah diumpamakan sebagai sumber kehidupan. Cara yang harus ditempuh agar kita menuju kepada sumber kehidupan, itulah syariat. Perhatikan jemaah sekalian, setiap agama Allah buatkan syariat mereka masing-masing. Karenanya tidak dibenarkan adanya pencampur adukan syariat. Syariat Islam tersendiri, syariat agama lain tersendiri. Tidak dibenarkan ada pencampur adukan syariat mengatasnamakan toleransi. Hadirin yang dirahmati Allah. Innal huda hudallahi ayyu'ta ahadum mithla ma utitum. Sesungguhnya hidayah itu, hidayah, petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saja kalian membujuk-bujuk seseorang agar orang itu terpengaruh dalam strategi kalian, wahai ahli kitab. Tetapi kalau Allah memberi hidayah kepada orang itu, tentu dia tidak akan pernah mempan terhadap bujukan-bujukan itu. Mereka yang sudah diberi hidayah ini, satu saat nanti di hadapan Allah, dia akan mendebat kalian, wahai pelaku-pelaku syariat yang salah. Mereka akan mendebat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Terakhir, di ayat yang ke-74, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itulah yang mempunyai keutamaan yang besar. Ada dua pendapat tentang birahmatihi. Wallahu yakhtashu birahmatihi. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa birahmatihi adalah binubuwatihi wa hidayatih, yaitu kenabian dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengkhususkan memilih nabi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kalian berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran dan risalah nabi itu, tentu kalian tidak akan pernah mampu. Karena Allah yang memilih dia.
wa hidayatih. Allah juga yang punya kemampuan dan punya kuasa untuk memberi hidayah seseorang. Ini dinyatakan oleh Hasan, Mujahid, dan sahabat-sahabat yang selain daripada mereka berdua. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat Ibnu Juraij. Beliau menyatakan birahmatihi, yang dimaksudkan di sini adalah bil islami wal Quran. Islam dan Quran. Islam dan Quran. Betapapun kalian berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Islam, kalian membuat fitnah terhadap Islam dan orang-orang Islam. Tetapi kalau Allah berkehendak, maka Islam itu bisa sampai kemana saja di hati orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya di beberapa media kita temukan banyaknya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Tentu di satu sisi kita bergembira, mendoakan mereka agar semoga kualitas keislaman dan keimanan mereka senantiasa meningkat, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bangga dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendakwakan Islam ini sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Kita pun juga yang sejak dari nenek moyang kita dahulu kala memang sudah Muslim, maka prinsip kita adalah jangan kita kalah dengan mereka-mereka yang mu'allaf. Meskipun di satu sisi kita harus mengakui bahwa seperti yang nyatakan tadi, Allah memberikan keutamaan bagi siapa yang dikehendakinya. Kenyataannya bahwa ada orang yang mu'allaf, tetapi karena semangatnya tinggi dalam menggapai hal-hal yang utama, sehingga Allah memberi dia kelebihan dibanding dengan saudaranya yang memang pada asalnya keturunan dari nenek moyangnya dia memang sebagai seorang Muslim. Tetapi ingat, sekali lagi diingat, kita harus menghidup-hidupkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita kepada kebaikan. Jangan kita menjadi seorang Muslim yang stagnan. Begitu-begitu saja. Tak ada peningkatan. Justru karena pengaruh zaman, tanpa kita rasakan kita tergerus. Masih banyak saudara-saudara Muslim kita yang sangat kita sayangkan. Mereka tidak punya semangat dalam meningkatkan kualitas keislaman mereka. Kalaupun ada sedikit, masih banyak saudara-saudara Muslim kita yang malas sholat. Masih banyak saudara-saudara Muslim kita yang malas sholat berjamaah. Padahal dia tahu sholat berjamaah jauh lebih afdal dibanding dengan sholat sendirian. 25 sampai 27 derajat. Mengapa kita tidak berusaha untuk senantiasa melakukan sholat berjamaah itu? Mengapa hati ini tidak ditambatkan ke masjid? Padahal kita tahu masjid itu adalah salah satu dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang rindu ke masjid. Maka Rasulullah memberikan jaminan. Mereka yang hatinya selalu rindu ke masjid, merekalah orang yang senantiasa berhak mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah di padang mahsyar nanti dari teriknya matahari. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Laki-laki yang hatinya selalu tertambat rindu ke masjid. Semoga Allah
memberi hidayah dan keistiqomahan pada diri kita masing-masing. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.